Jadi dampaknya kalau sebuah pemberitaan ini sangat berdampak lah. Seperti hari ini kan kita pasca bencana, di mana daerah terisolir, tanpa ada pemberitaan. Mungkin pemerintah pusat tidak tahu apa yang terjadi hari ini di Aceh. Jadi masyarakat itu harus paham dulu bahwa jurnalis yang sebetulnya jurnalis itu yang mempunyai kartu PES dan mempunyai kartu uji kompetensi. Narasumber masyarakat berhak menolak ketika kita meminta kepada jurnalis itu kartu uji kompetensinya, berhak tidak memberikan keterangan. Oke kawan-kawan, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang jurnalis yang hari ini banyak memperjuangkan baik itu pembangunan daerah dan persoalan lainnya. Jadi selamat datang Bang. Bang Hedi Azhar adalah wartawan TV1, jurnalis TV1, dan juga mantan aktivis mahasiswa. Mungkin sebelum lebih jauh Bang, bisa Abang ceritakan sedikit Bang diri Abang dan kenapa dari aktivis mahasiswa Abang memilih ke jurnalisme? Ya, mungkin pada kesempatan ini sampaikan bahwa kenapa hari ini menjadi jurnalis. Sebelumnya basicnya adalah seorang aktivis mahasiswa. Ini juga melihat kondisi daerah. Waktu itu pasca tsunami, pemberitaan isu daerah ini sangat sulit untuk dapat tanggapan dari pihak pemerintah pusat. Mungkin karena kurangnya pemberitaan, kurangnya informasi yang bisa disampaikan secara media ke pihak pemerintahan pusat yang ada jauh di Jakarta sana. Sehingga kita berniat, seandainya ada media nasional di Melabu, khususnya di Aceh, mungkin isu-isu sosial, isu-isu pembangunan, pun isu apapun yang ada di Aceh ini lebih mudah sampai ke tingkat nasional. Sehingga itu bisa dibahas ataupun bisa diselesaikan, ada solusi dari pemerintah pusat bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di daerah yang jauh dari pusat ini. Ya, karena di saat memang kita melihat Bang, banyak aktivis kan bergabung ke partai politik, bergabung ke perusahaan dan sebagainya. Tapi Abang hari ini kan memilih ke jurnalisme. Apa ini bagian dari idealisme Abang? Ya, pertama ini adalah bagian dari meneruskan perjuangan. Jadi dari kita berjuang di jalan bersama kawan-kawan, bermasyarakat dulu. Jadi perjuangan ini harus berlanjut. Memang ada sebagian kaum memilih jalurnya berjalan lain seperti berpolitik, berusaha ataupun menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tapi ini adalah janji perjuangan yang mana kita harus mengembangkannya kembali, melanjutkan perjuangan kawan-kawan ini. Setidaknya apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya di Aceh Barat ini. Ya. Tapi ruang lingkup Abang bukan cuma Aceh Barat Bang? Ya, ruang lingkup saya di Aceh ditugaskan di 9 kabupaten untuk menjaga, mengawal kondisi sosial ataupun politik ataupun hukum ataupun apapun itu yang ada peristiwa di 9 kabupaten di Aceh ini. Bang, kalau misalkan memang kita membahas dampak dari media dalam satu rilis yang naik itu, seperti apa dampaknya? Ya, dampaknya hari ini kan media sosial sangat berdampak hari ini terhadap kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara saat ini. Apalagi hari ini kan kebebasan pers sudah sangat luas, sangat bebas, bahkan sudah kebablasan. Artinya kebablasan hari ini adalah banyak masyarakat hari ini itu menggunakan media sosial seperti TikTok, Facebook ataupun media sosial apapun, mereka melakukan konten-konten sendiri. Yang dimana secara hukum ini mungkin tidak boleh, karena yang bisa memberitakan, memberikan informasi itu adalah seorang jurnalis, seorang wartawan. Nah, makanya banyak hari ini kejadian banyak yang melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE yang hari ini banyak diprasangkakan ataupun banyak yang ditahan ataupun banyak berproses hukum karena ketidakpahaman mereka terhadap penggunaan sebuah pemberitaan. Jadi dampaknya kalau sebuah pemberitaan ini sangat berdampak lah. Seperti hari ini kan kita pasca bencana, di mana daerah terisolir, tanpa ada pemberitaan. Mungkin pemerintah pusat tidak tahu apa yang terjadi hari ini di Aceh. Ya. Apa yang terjadi di Aceh Tengah, apa yang terjadi di Aceh Tamiang, apa yang terjadi di Biren, di Pidi, dan Lok Sumawai, dan Aceh Utara, bahkan di Gayo Luwus dan Aceh Tenggara. Nah, jika tidak ada media, mungkin tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Aceh. Apalagi kan terjadi terputusnya komunikasi total. Ya, benar. Sampai 1 minggu lebih, Aceh terisolir di jaringan informasi. Terisolir putusnya jaringan internet. Nah, jika tidak ada media yang mencari bagaimana cara menyampaikan informasi ini ke khalayak ramai, mana tahu apa yang terjadi sebenarnya di Aceh saat bencana kemarin baru terjadi. Ya, benar Bang. Apalagi kan sampai sempat simpang siur lah informasi yang diterima oleh Presiden
bahwa Aceh tidak separah di media sosial, sehingga turunlah jurnalis hari ini mendokumentasikan, menaikkan apa yang terjadi, baru muncul penanganan yang lebih serius, Bang. Kalau misalkan dari segi pembangunan, Bang, apa dampak media, misalkan mungkin dengan adanya diliput oleh media nasional seperti abang kan TV One hari ini, Bang, ada akses jalan putus misalkan di Aceh Barat, dan dengan diliputnya oleh TV One, daerah yang tidak punya modal mungkin bisa dibantu oleh nasional. Apa itu juga masuk dalam dampaknya, Bang? Ya, ini salah satu dampaknya, di mana kan setiap ada peristiwa seperti bencana, ada putus jembatan mungkin, putus jalan mungkin. Ketika pemerintah daerah mengajukan program ataupun anggaran untuk diperbaiki, juga perlu ada dokumentasi, perlu ada pemberitaan. Karena kan tidak semudah itu pihak pusat, pemerintah pusat ini mempercayai apa yang disampaikan laporan dari pemerintah daerah. Ya. Juga harus dilampirkan dengan bukti-bukti dokumen ataupun pemberitaan ataupun dengan informasi terkini yang diinginkan oleh masyarakat. Karena kan apa yang dilakukan pemerintah kan bisa saja ini kan belum sesuai fakta di lapangan. Ya. Tapi ketika sudah viral di media, yaitu media sosial, media mainstream, maka ini penanganan akan lebih cepat. Karena ini ada penekanan secara sosial, secara politik, secara hukum oleh kawan-kawan yang ada di lapangan, mengabadikan dan mendokumentasikan, menjadikan sebuah pemberitaan yang sampai kepada media presiden, yang dilihat langsung ataupun dibaca langsung oleh presiden, sehingga penanganan lebih cepat. Tapi kalau misalkan memang kita melihat, Bang, terkait kebebasan pers, hari ini kita banyak melihat kasus yang ada di media, Bang. Ada pers yang diancam, ada wartawan yang rumahnya dibakar. Itu gimana cara abang melihat, Bang? Ini kebebasan pers dan juga antara berbagai kepentingan. Pekerja pers dilindungi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1945 adalah sebuah produk dari reformasi. Jadi pers diberikan kebebasan mencari, menggali, membuat sebuah berita, menjadikan sebuah informasi kayak ramai sebagai kontrol sosial. Nah, dalam melakukan kontrol sosial dan pekerjaan ini pasti banyak menyinggung pihak-pihak yang tidak suka dengan pemberitaan yang miring. Nah, terjadilah intimidasi, ancaman atau pembungkaman. Nah, fase ini sebenarnya sudah berlalu. Hari ini adalah fase lobby. Jadi media sekarang bukan dibungkam. Kami melihat sekarang ini bukan proses pembungkaman terhadap media, tapi bagaimana membunuh sebuah karakter. Jadi karakter ini sengaja dibunuh hari ini adalah antara kepentingan ekonomi berjalannya sebuah media yang tetap bertahan di tengah globalisasi keuangan, krisis keuangan, sehingga ini sangat mudah untuk dilakukan lobby pembunuhan karakter media ataupun wartawan di lapangan. Hari ini contohnya, kawan-kawan wartawan di lapangan melakukan peliputan dan mengirim sebuah berita ke kantornya masing-masing. Nah, tidak bisa kita pungkiri hari ini adalah pihak yang kita tuding, kita duga melakukan kesalahan, ini melakukan lobby ke tingkat lebih tinggi, ke tingkat perusahaan, ke tingkat pimpinan redaksi, agar pemberitaan ini tidak dimunculkan dan ditayangkan dengan berbagai macam alasan dan dibungkus sangat rapi. Dilakukan kerjasama antara media dengan sebuah badan kantor ataupun dengan perusahaan, sehingga sebuah pemberitaan yang fakta hari ini di lapangan seharusnya ini menjadi ditayangkan, tapi karena kepentingan ekonomi agar media ini juga harus bertahan di tengah krisis. Jadi mau tidak mau berita ini akan hilang. Inilah cara-cara sekarang yang dilakukan. Pembungkaman, masa-masa pembungkaman, intimidasi ini sudah berlalu sebenarnya. Tapi yang sangat berbahaya hari ini, yang mengancam kebebasan pers hari ini adalah lobby pembunuhan karakter terhadap wartawan di lapangan. Ya, itu memang, Bang, banyak juga yang memang muncul dan kita lihat hari ini. Jadi saat memang ada berita yang miring, karena dewan redaksinya mungkin sudah punya hubungan, kontrak politik dan sebagainya, jadi berita-beritanya tidak naik lagi, Bang. Ya, ini yang terjadi hari ini. Jadi fase-fase pembungkaman sebenarnya sudah berlalu. Tapi itu kan merusak, Bang, citra dari sebuah media, Bang. Sehingga publik nanti ke depannya tidak akan percaya lagi terhadap media. Ya, ini yang terjadi hari ini. Contoh ini hari ini terjadi hari ini, bagaimana masyarakat di Indonesia ataupun di bangsa kita, di daerah kita, sekarang lebih intens itu bermain TikTok.
bermain media sosial, Facebook, Ya. karena sudah muncul sebuah keraguan, krisis kepercayaan kepada media. Maka hari ini banyak masyarakat itu, maka langsung posting di media-media sosial masing-masing untuk menjaga bahwa isu ini tetap harus hidup. Isinya harus tahu orang banyak, meskipun banyak media hari ini mungkin terbelenggu baik dengan kekuasaan, terbelenggu mungkin dengan kepentingan ekonomi, Ya. agar medianya tetap bertahan di tengah krisis digitalisasi media. Maka hari ini kita juga tidak bisa menyalahkan bagaimana hari ini publik, masyarakat sendiri langsung memviralkan sebuah kasus, langsung memviralkan sebuah kejadian. Karena ini mungkin yang kita melihat, mungkin masyarakat hari ini sudah krisis kepercayaan juga sudah timbul Ya. terhadap permainan-permainan yang terjadi di kehidupan sehari-hari hari ini. Mungkin kita melihat dari satu kasus, Bang, yang hari ini yang baru juga Abang dan kawan-kawan perjuangkan, itu terkait mahasiswa yang pukul maling, Bang. Jadi mahasiswa yang pukul maling di Aceh Utara, Bang. Di Aceh Tengah. Aceh Tengah. Aceh Tengah dituntut 1,6 tahun penjara. Jika misalkan, Bang, kasus ini tidak diliput oleh media, maka apa yang akan terjadi, Bang? Apa akan berlanjut seperti 1 tahun 6 bulan penjara? Ya, ini kan asumsi dan dugaan kita. Ya. Bisa saja si pelaku pemukulan terhadap maling ini bisa jadi penjara dengan tuntutan yang sudah disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Tapi kan ini zaman viral. Ini kan lagi eranya viral. Ya. Tanpa viral, tidak akan penyelesaian. Tidak bisa diselesaikan semua masalah kalau sebelum viral. Ya. Maka kemarin, padahal kasus ini kan sudah lama. Sudah lama baru kita tahu, publik baru mengetahui saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap pelaku pemukul maling. Ya. Dengan ancaman 1 tahun 6 bulan penjara. Ketika ini viral, semua kan bisa berubah. Si pelaku pemukul maling yang dijadikan terdakwa mendapat dukungan masyarakat luas, baik secara media sosial, media mainstream, ataupun dukungan dari elit politik. Ya. Jadi sini bisa berubah, sehingga keputusan itu langsung bisa berubah, di mana ancaman 1 tahun 6 bulan berakhir divonis cuma 3 bulan penjara dan diganti dengan hukuman pidana sosial Ya. 150 jam. 150 jam. Dan kasus ini belum selesai sebenarnya. Karena kedua belah pihak hari ini masih pikir-pikir. Terdakwa masih pikir-pikir, jaksa penuntut umum juga masih pikir-pikir. Jadi keputusan hakim kemarin ini belum bisa dijadikan hasil dan akhir dari proses hukum. Belum final, Bang. Belum final. Bisa saja nanti jaksa melakukan banding, ataupun si terdakwa juga mengajukan banding. Jadi kita tunggu aja bagaimana kelanjutan dari kasus pukul maling jadi terdakwa. Kembali ke terdakwa. Karena memang kita melihat, Bang, hari ini kayak angka kasus ini sampai viral dan booming ini kan hampir bisa dikatakan 80% adalah upaya dari TV One. Dan ini juga menjadi keraguan bagi sebagian pihak, Bang. Angkat atau tidak. Karena memang melihat alur kasusnya belum sepenuhnya kita pahami, Bang. Karena kan banyak publik hari ini belum melihat ini kejadian yang baru bagi kita di Aceh. Dan juga ini kejadian yang baru bagi kita Indonesia, Bang. Di saat ada kasus yang sama di beberapa wilayah, Aceh hari ini tampil dengan wajah yang berbeda. Bahwa bisa hukuman sosial, bisa hukuman kerja bakti, Bang. Dan itu kan belum bisa diterapkan di beberapa wilayah lain. Jadi ini menjadi suatu buku baru, catatan baru untuk publik semua, Bang. Ya, sebenarnya kita melihat kasus ini sebenarnya ini ada 2 hal yang berbeda harus kita satukan. Di satu sisi pelaku adalah korban. Sama-sama ini. Ya. Ya kan? Korban pencurian. Dia adalah pelaku kekerasan. Ya. Pelaku pencuri adalah korban kekerasan. Pelaku kekerasan dan korban kekerasan. Di mana sulitnya kasus ini sebenarnya menjadi keraguan banyak pihak. Korban adalah anak di bawah umur. Ya. Masih berusia 18 tahun, belum 17 tahun. 2 bulan kurang 18 tahun. Si pelaku pencurian.
Jadi di sini kan ada hukum-hukum yang harus dipahami juga. Ini anak-anak loh. Ya. Kan? Di satu sisi dia adalah pelaku. Di satu sisi lagi korban. Ya. Korban pencurian yang ingin membela haknya, mempertahankan haknya. Makanya di tingkat hukum juga, penegak hukum juga agak bimbang menyelesaikan masalah ini. Sehingga dua-dua kasusnya naik. Dua-dua kasus naik dan dua-dua sudah divonis. Tapi kita melihat ini, kita dari media melihat ini adalah hal yang harus kita publikasi, hal yang harus kita sampaikan. Bahwa kejahatan pencurian ini juga tidak bisa dibiarkan. Jangan bersembunyi di balik topeng anak-anak, seolah-olah pencurian itu bisa dilegalkan, bisa dibiarkan, bisa menjadi ampunan. Yang kita takutkan apa? Banyak pelaku kejahatan akan menggunakan anak-anak sebagai tameng untuk melakukan pencurian. Jadi ini kita ingin putus dulu mata rantainya. Kalau banyak anak-anak yang menjadi pelaku pencurian, ini sangat berbahaya nih terhadap masa depan generasi bangsa kita ini ke depan. Pasti anak-anak ini akan dibawa menjadi tameng melakukan kejahatan karena anak-anak bebas. Karena anak-anak bisa bebas melakukan kejahatan. Karena dilindungi hukum perlindungan anak. Dan kita juga mempelajari KUHP baru bahwa bisa diselesaikan secara RJ, secara perdamaian. Dan kita melihat dalam kasus ini ada kejanggalan. Kejanggalannya di mana? Ini kan barang yang dicuri sudah dijual kepada penadah. Tapi sampai saat ini, si penadah ini tidak pernah ditetapkan menjadi tersangka. Sementara barang yang curian ini, yang dijual, barang curian ini dijual, tapi tidak jadikan tersangka. Nah, sebenarnya kita ingin mengungkap ini terus. Dengan harapan si korban mendapatkan keadilan, dua-duanya dapat keadilan. Kalau memang anak-anak tidak bisa diproses hukum katanya, kenapa anak-anak juga divonis? Kan? Anak ini kan juga jadi tersangka. Kalau memang anak-anak ini dilindungi undang-undang. Benar. Nah, jadi kan kita melakukan kolaborasi dengan beberapa kawan, kita ajak teman-teman, mari kita advokasi bersama agar status hukumnya jelas dan menjadi pelajaran bagi masyarakat luas. Jangan nanti ada pencuri, ada perampok, si korban ikhlas memberikan barangnya, karena takut digugat, takut dituntut, takut dilapor polisi. Jadi ini harus kita rubah dulu paradigmanya, bahwa jangan takut menghadapi kejahatan. Itu benar. Seharusnya bagaimana, Bang? Apa karena kan kita melihat hari ini, Bang, bahwa si pelaku pencurian hari ini punya hak untuk melapor, Bang. Yang seharusnya kan bisa emang dia melakukan tindak kejahatan, ya cabut dulu haknya, Bang. Ya, dari sisi jurnalis, ini kita tidak bicara dari kita pengamat hukum, bukan. Ya, benar. Kita bicara dari sisi jurnalis, ini sebuah berita yang bagus dan harga jualnya bagus. Dan ada edukasi hukum, pendidikan hukum pada masyarakat. Maka kita tertarik untuk menangani, menelusuri pemberitaan ini, kasus ini. Dan di sini ada pendidikan hukum terhadap masyarakatnya. Jadi dengan ada berita ini, dengan ada kasus ini, masyarakat luas bisa memahami hukum. Bisa dipidana sosial, kan? Kasus baru di Aceh, hukuman baru di Aceh. Yang bisa 150 jam hanya bersih-bersih. Ini kan hukuman baru. Benar. Jadi hukum ini bukan hanya semata-mata adalah hukuman kurungan. Ada juga hukum yang memberikan sanksi sosial. Walaupun ini tindak pidana. Jadi ini kita melihat dari sisi jurnalis, ini berita yang bagus untuk edukasi pendidikan hukum kepada masyarakat banyak. Di satu sisi kan mungkin sebagai aparat penegak hukum itu kan mungkin sedikit menekan terhadap instansinya, Bang, di saat berita ini keluar. Apa ada upaya lobby-lobby, Bang? Itu kita nggak terlalu paham upaya lobby apa yang dilakukan. Tapi memang penjelasannya mereka sudah berikan. Secara hukum, si pelaku kekerasan terbukti melakukan kesalahan, melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Sah. Dan itu sudah dibuktikan di pengadilan. Kan? Sudah dinyatakan bersalah. Tinggal hukumannya aja bagaimana diambil oleh kebijakan kearifan dari hakim sendiri.
Jadi ini di luar wewenang kita menilai bagaimana produk hukum penetapan tersangka kan sudah dipenuhi dua alat bukti. Ya. Negara kita sudah mengatur itu. Bagi polisi, penegak hukum, ini sudah terbukti bersalah. Ya. Dua alat bukti sudah ditemukan. Sudah cukup untuk dipersidangkan. Berarti untuk abang perjuangkan bang agar kasus ini tembus ke redaksi TV One, itu apa ada langkah-langkah yang lebih ini bang? Misalnya abang harus memperjuangkan kembali agar kasus ini benar-benar dimuat oleh TV One, atau memang bisa abang naikkan sendiri? Kita sebagai jurnalis lapangan kan mengirim paket sebuah berita, informasi sebuah berita yang dimana akan dibahas di meja redaksi. Juga kita akan dipertanyakan kefaktaan terhadap sebuah pemberitaan, kelengkapan sebuah pemberitaan. Jadi kita meminta semua pihak untuk memberikan keterangan, baik dari kepolisian, baik dari kejaksaan, baik dari tersangka, baik pun dari para pelaku. Ini adalah agar pemberitaan ini sebuah berimbang. Jadi kita tidak memojokkan satu pihak, kita tidak membabi buta membela satu pihak, tapi fakta yang kita sampaikan agar ini menjadi produk jurnalis yang baik. Jadi kita bukan membela, memperjuangkan, bukan. Tapi mengungkap sebuah fakta di lapangan untuk pendidikan hukum bagi masyarakat agar paham. Ya. Ini proses hukumnya seperti ini. Kita buka lembar baru bang. Di lapangan terkadang kita mempunyai isu-isu lokal bang. Isu-isu jurnalis lokal yang memanfaatkan posisinya di jurnalis untuk mengancam entah itu kecil, entah itu oknum-oknum lainnya. Dengan yang sebelumnya sempat viral itu kan tentang bendera merah putih yang dipajang karena udah pudar warnanya, maka dikritisi dengan ancaman bahwa jika misalkan tidak didiamkan ini akan ditayangkan. Itu gimana cara abang mandang? Ya, ini kan yang tadi yang disampaikan adalah kebablasan di mana meskipun Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 ini sudah berjalan 20 tahun lebih, tapi banyak masyarakat belum paham dan memahami. Jadi jurnalis ini kan yang mempunyai etika jurnalis, mempunyai undang-undang landasannya bekerja. Tidak semua hari ini kan kebablasannya di mana? Sangat mudah untuk membuat sebuah media. Ya. Sehingga Dewan Pers sendiri tidak mampu mengontrol lagi. Tidak mengikuti etika dan aturan mainnya. Jadi masyarakat itu harus paham dulu bahwa jurnalis yang sebetulnya jurnalis itu yang mempunyai kartu pers dan mempunyai kartu uji kompetensi. Narasumber masyarakat berhak menolak ketika kita meminta kepada jurnalis itu kartu uji kompetensinya, berhak tidak memberikan keterangan. Karena kita anggap ini bukan jurnalis, bisa dianggap bukan jurnalis. Ya. Karena dia tidak mempunyai kompetensi. Karena kalau semua bisa mengaku wartawan, karena mudah untuk mencetak kartu pers. Ya. Mudah untuk membuat sebuah media online. Tapi semua wartawan ini belum tentu memiliki kartu uji kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Ya. Nah, kita ini sosialisasikan terus pada kawan-kawan yang belum mengikuti uji kompetensi. Kita mendorong agar mereka mengikuti proses ini, agar legalitas mereka di lapangan ini sah secara hukum, sudah diuji kompetensi, benar lulus oleh Dewan Pers, sudah diuji oleh Dewan Pers. Maka hari ini kan banyak yang di lapangan ini terjadi. Kalau bahasa istilah kami ini banyak wartawan bodrer lah, wartawan bodong, kan? Media abal-abal tanpa melalui proses. Jadi kenapa ini mereka besar? Karena banyak di masyarakat kita ini di tingkat bawah, atau misalnya kepala desa ataupun siapa, karena diduga melakukan kesalahan, maka ketika datang ancaman, ditakut-takuti, maka terjadilah proses transaksi. Ya. Kalau tidak diberikan uang, diberitakan. Seandainya dia tidak salah, kan tidak mungkin dia kasih. Ya. Tapi karena dia mungkin melakukan kesalahan, maka dia akan memberikan. Maka ini dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan kejahatan di dunia jurnalis ini, yang wartawan bodreng ini, yang bodong ini, memanfaatkan situasi ini untuk mencari rezeki. Ya.
takut-takutin, buat berita. Kan. Sekarang kan media online kan mudah. Dibuat langsung. Kayak membuat Facebook sekarang media online. Iya benar. Ya, jadi ini dimanfaatkan oleh mereka. Harusnya kan masyarakat juga harus paham, tingkat kepala desa juga harus paham. Yang mana yang betul-betul jurnalis, yang mana bukan. Jurnalisme personal itu tidak pernah meminta uang saat melakukan peliputan. Ya. Tidak ada istilah bayar, tidak ada istilah uang kopi. Ya. Karena melakukan peliputan, menyajikan sebuah berita adalah tugas jurnalis. Jadi nggak perlu dibayar. Dan kita sarankan juga kepada kepala desa ataupun kepala sekolah yang selama ini pernah laporkan hal tersebut kepada pihak penegak hukum. Tapi hal ini tidak dilakukan. Maka timbul kecurigaan kita, ini ada apa? Ada ketakutan. Ada apa? Kenapa tidak dilaporkan secara hukum? Biar diproses hukum, biar menjadi dampak ataupun jangan menjadi ini bisa segera hilang. Karena kan ini juga mencoreng nama jurnalis, media yang selama ini ada akibat perbuatan oknum ini. Satu lagi bang, ini yang menarik. Abang kan bangun media hari ini bang. JAP JAP ini kan sistemnya bahwa siapapun hari ini bisa menulis bang. Walaupun nanti diverifikasi oleh pihak JAP. Ini konsepnya bagaimana bang? Apakah ini tempat sebagai kita publik hari ini bisa belajar menulis atau bagaimana? JAP ini kan media JAP Today itu. Ini hanya sebagai media pendidikan. Di mana kita ingin mengajak anak-anak muda, mahasiswa khususnya, bisa menulis. Setidaknya dia paham apa itu jurnalis, dia paham bagaimana tulisan jurnalis. Jadi ini hanya sebagai media pendidikan sebenarnya. Ini kan dibangun oleh kawan-kawan jurnalis sebagai media pendidikan dan mempersiapkan kader. Agar ke depan perusahaan media ini tidak asal comot untuk dijadikan wartawan. Ya. Jadi kita siapkan. Satu hari memang mahasiswa ini, pemuda ini yang kita latih, yang kita beri kesempatan untuk belajar menulis, siap bekerja sebagai jurnalis, dia sudah paham. Sudah paham etika jurnalis, sudah paham undang-undang pers, sudah paham bagaimana di lapangan, sudah paham bagaimana dia membuat berita sesuai dengan fakta. Inilah kita bangun sebuah media pendidikan. Ini bukan media kontrol, media bisnis. Tapi hanya bagaimana menjadi tempat mengeluarkan ekspresi kawan-kawan mahasiswa dan pemuda yang ingin belajar ilmu kejurnalis. Berarti kalau misalkan ada publik yang ingin ikut bang, bisa? Bisa. Ini terbuka untuk umum. Itu bukan untuk umum bang? Untuk umum. Mungkin Fajri ya yang mau ikut. Karena ini memang khusus untuk belajar. Dan itu juga dibimbing sampai ke lapangan bang? Ya kita bimbing sampai ke lapangan, kita ajak ke lapangan, kita dampingi. Bagaimana mengambil foto, bagaimana melakukan pengambilan video, bagaimana melakukan wawancara, bagaimana mencari data di lapangan, bagaimana menghadapi narasumber, bagaimana penyajian sebuah berita. Karena kita tidak ingin lagi ke depan, karena keterbatasan tenaga untuk menjadi seorang wartawan, jurnalis. Karena kan selama ini kan telah terjadi asal comot. Ya. Karena tidak ada orang yang ingin menjadi jurnalis. Sehingga siapa yang mau, ayo. Tanpa melakukan verifikasi bagaimana, apakah sudah memiliki dasar. Apakah dia paham dengan apa yang dia lakukan. Sehingga kan bersebaranlah berita-berita yang tidak berkompeten. Yang tidak berimbang. Ya. Yang membuat gaduh di lapangan, di tengah masyarakat. Sehingga terjadilah kartu pers ini alat pencari uang akhirnya. Ya. Media bang, kontrol sosial bang. Dalam melakukan kontrol sosial bang, mungkin jika misalkan memang kontrol sosial kita, ruang lingkup kita kecilkan bang, setingkat wilayah kita. Di saat media melakukan kontrol sosial, apa itu juga bisa mematikan karir beberapa jurnalis bang? Karena mungkin bertentangan dengan gaya pemerintahan yang ada. Kontrol sosial ini kan kita, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan negara yang harus kita kontrol agar tidak keluar dari rel, agar tidak keluar dari undang-undang yang ada dan peraturan yang ada. Ya. Nah, kita ingatin. Makanya kontrol sosial yang disebut oleh media adalah peringatan, mengingatkan
keluarnya sebuah pemberitaan yang dianggap mungkin menyindir ataupun menyinggung pemerintah, itu sebenarnya bukan kritik tidak kesukaan terhadap pemerintah. Tapi inilah cara bagaimana seorang jurnalis media memberikan peringatan, mengingatkan agar kembali ke jalan yang benar. Yang sudah salah segera diperbaiki. Jadi media ini kan dia bukan sebuah tulisan ataupun organisasi ataupun kelompok yang dibangun untuk tidak suka pada pemerintah ataupun pada pihak-pihak lain. Kita kan orang yang berada di tengah masyarakat yang melakukan agar program pemerintah sesuai dengan aturan, kebijakan pemerintah sesuai dengan undang-undang dan aturan, di mana melakukan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan masyarakatnya. Ketika ini sudah keluar dari relnya, maka lahirlah sebuah pemberitaan. Maka ini bukan dianggap marah, bukan tidak suka terhadap pemerintah, bukan oposisi. Tapi cara kita melakukan mengingatkan pada pemerintah bahwa ini salah. Segera untuk diperbaiki. Karena yang kita takutkan lah, banyak isu-isu yang muncul kan di saat memang media hari ini keras memberitakan pemerintahan atau melakukan kontroversi terhadap pemerintahan, kedepannya dia tidak ditarik lagi, Bang, tidak diajak bergabung. Itu kan terjadi di beberapa media nasional juga, Bang. Ini kan lebih pada gaya kepemimpinan. Kan macam-macam individu kan beda-beda cara menyelesaikan masalahnya. Ada memang senang dikritik sebagai pengingat, ada juga yang tidak senang dikritik. Ini kan terjadi lumrah lah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi kita kan juga oposisi tidak dilarang, ya kan? Silakan. Jadi sebenarnya ini hanya individu aja. Kita sebagai media, pekerja media itu tidak menjadi sebuah alasan bagi kita, karena kita tidak perlu untuk duduk bersama. Tidak diajak, tidak masalah. Bagi kita media tidak masalah. Karena pemberitaan kita hanya mencari berita yang bagus. Bagi kita pekerja media ini, berita seremoni itu nggak terlalu penting. Karena kita kan berita itu harus harga jualnya harus kita miliki, yang menjadi perhatian publik, yang menjadi isu yang sangat hot, yang sangat panas. Kalau hanya menulis potong-potong kita, itu kan pekerjaan humas, bukan pekerjaan kita sebagai media. Itu bukan jurnalis, Bang. Udah jadi humas pemerintahan. Jadi humas. Karena banyak media yang kita lihat, Bang, hari ini karena udah bergabung dengan pemerintahan, itu udah mulai kurang tajamnya, Bang. Karena itu tapi kan hanya dibahas malah kerjasama dan poin-poin dalam kerjasama. Ya, ada media memang harus melakukan pencitraan dengan baik demi kepentingan keberlangsungan perusahaan medianya. Juga ada yang memilih menjadi oposisi, juga ada yang memilih berada di tengah. Ya, dia bermain pemerintah, dia up juga, dia permasalahan juga dia up juga. Ini hanya soal pilihan di lapangan. Karena jujur saja, berita yang Abang naikkan itu hampir rata-ratanya viral, Bang. Dan pun tidak banyak berita yang Abang naikkan dari pertama kali kita pantau, Bang, sampai sekarang. Mungkin cuma ada beberapa, Bang, tapi semuanya itu berita yang wah, Bang. Dibandingkan dengan banyak-banyaknya media-media sekarang yang menaikkan ya sebatas antar muka aja, seperti Abang sampaikan tadi, berita seremonial tanpa mendalami isunya. Sebenarnya kita juga mau semua apa yang terjadi di Aceh Barat kita ingin up. Tapi karena kita media nasional dan seluruh Indonesia, tadi kuota pemberitaan ini kan sedikit. Tidak semua berita itu lolos bisa ditayangkan. Karena harus melalui proses rapat dari redaksi, pemilihan pemberitaan. Jadi nggak semua berita bisa lolos. Jadi kalau memang sudah lolos dan ditayangkan di TV nasional, itu sudah melalui proses yang panjang dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Abang kan ketua JAP juga nih, Bang. Ketua Jurnalis Aceh Barat lah. Di mana hampir semuanya, Bang. Sepertinya semuanya, Bang. Semua media nasional itu bergabungnya ke JAP, Bang.
dia jabatan? Ya perlu kita sampaikan, kita ceritakan sedikit. JAP ini kan lahir dari lahirnya sebuah kekompakan media. Ada di tengah perbedaan kelompok-kelompok dan organisasi. Jadi kita ingin menyatukan. Ya. Sebenarnya saya bergabung dengan IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Ada juga kawan-kawan PWI, ada juga dari IJTI. Jadi kita ingin, walaupun kita mempunyai bendera sendiri, mempunyai organisasi sendiri, tapi di JAP ini kita ingin menyatukan. Jangan ada perbedaan bendera kita. Jangan ada perbedaan organisasi kita. Kita berada di lapangan, akan menghadapi resiko bersama. Akan menghadapi masalah bersama. Kalau kita terus berkelompok-kelompok, terus ego bendera masing-masing, maka kita sulit untuk melakukan advokasi terhadap permasalahan terjadi di lapangan, terhadap apa yang dialami oleh masyarakat. Karena tadi ada kelompok-kelompok, maka kita coba meleburkan diri dulu. Bendera kita IJTI, bendera kita PWI, bendera kita AJI, Foto Indonesia, kita coba menyatu. Walaupun nanti kita akan kembali ke organisasi masing-masing. Tapi dalam melakukan advokasi kita ingin bersama. Apalagi adanya kekerasan terhadap pekerjaan jurnalis. Jadi kita ingin bersatu. Karena kita anggap kita tidak terlalu ramai, tidak terlalu banyak. Pekerjaan jurnalis tidak terlalu banyak di Aceh, ataupun di Indonesia juga terlalu banyak. Kalau tidak kompak, tidak bersatu, ini bisa membahayakan demokrasi, kebebasan pers. Dan juga tidak ada yang backup bang, di saat ada permasalahan. Mana Azri? Jadi tak masuk ini. Jap. Mungkin ini cadangnya nanti ke depannya bang. Ya, kalau ingin belajar. Kalau ingin belajar. Ya kan? Ingin belajar, ingin jadi jurnalis. Ya, kan belum ada anak-anak di sekolah itu bercita-cita ingin jadi wartawan. Ya, belum ada anak-anak di sekolah itu ingin jadi jurnalis. Rata-rata ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, ingin jadi dokter, ingin jadi presiden, bupati, DPR. Walaupun semakin dewasa baru kelihatan bang, mana yang benar-benar yang ingin kita cita-citakan dan bukan. Karena kan banyak anak-anak kecil yang ingin menjadi TNI dan polisi hari ini terkadang berubah bang cita-citanya di saat dewasa. Bukan cita-cita populer. Cita-cita populer. Karena di satu sisi kita melihat bang, jurnalis ini pekerjaan yang mulia bang. Karena dia mampu membawa perubahan bagi daerah, dia mampu mengadvokasikan persoalan-persoalan yang ada. Tetapi di satu sisi jurnalis ini juga menjadi perusak kepercayaan publik. Karena seperti yang abang sampaikan tadi, sekarang kan terlalu banyak media bang. Di Aceh Barat ada ratusan bang. Aceh Barat ada wartawan itu sekitar 75 orang. 75 orang. 75 orang di Aceh Barat. Jadi kalau dibilang pekerjaan mulia bagi orang yang mendapatkan manfaatnya. Bagi orang yang menganggap ini sebuah masalah, adalah pekerjaan yang membongkar aib orang. Kan? Jadi menurut pandangan sisi orang yang masing-masing. Tapi kita bekerja sebagai jurnalis adalah amanah undang-undang. Kita diatur oleh undang-undang. Kita bekerja atas dasar undang-undang. Salah satu-satunya profesi di Indonesia yang dilindungi undang-undang adalah pekerja pers. Ada undang-undang tersendiri. Ada undang-undang tersendiri oleh spesialis. Ya kan? Mungkin harapan abang bang, untuk anak-anak muda ke depannya atau untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa dan khususnya untuk mahasiswa mungkin kan lagi dalam proses pendidikan. Jikapun tidak ingin menjadi seorang jurnalis, tidaknya ilmu penulisan itu dimiliki, ilmu menulis menjadi bekal tempat dia ke depan. Maka nanti selesai kuliah dia akan bekerja di kantor pemerintahan ataupun di perusahaan. Setidaknya dia punya ilmu bagaimana membuat sebuah rilis. Kalau dia bekerja di pemerintahan di humas, dia bekerja di perusahaan sebagai humas, ilmu ini sudah ada sama dia, sama kawan-kawan mahasiswa. Jadi ini bukan dia belajar ilmu jurnalis, bukan ingin menjadi jurnalis, nggak masalah. Tapi bagaimana dia mengetahui dan memahami. Karena satu saat akan bermanfaat juga bagi
mahasiswa itu sendiri saat dia bekerja. Jadi mari belajarlah ilmu jurnalis. Saya ingat kata-kata Soekarno kalau tidak salah Bang. Jadi kata-katanya seperti itu juga Bang. Jika kamu ingin menjadi pemimpin, ini kurang lebih ya. Jika kamu ingin menjadi pemimpin, maka berbicaralah seperti orator dan menulislah seperti jurnalis Bang. Jadi ada 2 poin dibawa oleh Soekarno. Yang pertama seperti jurnalis, yang kedua seperti orator. Dan hari ini dua-duanya Abang miliki Bang. Mantan aktivis mahasiswa, hari ini bergabung dengan jurnalis Bang. Ya, kita berharap ini kan menjadi pena ini kan sekarang, dulu pena katanya kan tajam, lebih tajam daripada peluru ataupun pisau. Iya. Kita bisa merubah arah kebijakan, bisa merubah sebuah yang diinginkan masyarakat agar lebih baik dengan menulis. Karena tidak semua orang bisa mengerti, bisa paham. Dengan ada tulisan kita, orang bisa mengerti dan paham. Dengan ada karya tulisan, orang bisa belajar. Jadi mari belajar pada mahasiswa sekarang, khususnya mahasiswa komunikasi lah. Komunikasi. Ya, belajarlah ilmu jurnalis karena ini adalah bidangnya. Karena kan banyak sekarang kan yang jadi wartawan ini kan tidak lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Bermacam-macam. Kalau Abang sosiologi Bang? Administrasi negara. Administrasi ya? Melalui proses kita ikut pendidikan di jurnalis, ada juga yang namanya tadi uji kompetensi itu pendidikan seorang jurnalis. Ada 3 tahapan pendidikannya, muda, madya, dan utama. Kita melalui proses ini kalau ingin menjadi seorang jurnalis yang profesional. Oke Bang, mungkin terima kasih Bang. Oke, sudah bisa berhadir di podcast ini Bang. Di rumah rakyat. Rumah Rakyat. Ini berarti perdana Bang atas nama Rumah Rakyat Bang. Oke, perdana ya memang kita tidak membatasi apapun yang kita berbicara di sini, dan ini semuanya terbuka Bang. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ini episode perdana di podcast Rumah Rakyat. Mungkin kedepannya kita akan menghadirkan pihak-pihak lainnya, baik itu dari kalangan masyarakat, dari kalangan tokoh atau sebagainya, untuk menjadikan podcast ini sebagai pusat edukasi, untuk menjadikan podcast ini tempat di mana kawan-kawan yang ingin bertanya tapi tidak bisa bertanya langsung, maka silakan berikan komentar kawan-kawan di sini dan kita akan menanyakan mewakili kawan-kawan semuanya terhadap tokoh siapapun. Oh, kalau misalkan ada kawan-kawan ingin diundang salah satu tokoh, sampaikan aja. Kita akan coba hadirkan